Oke, kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang penggunaan OSNAP. Untuk settingannya, kita klik di status bar, setting. Nah, di sini terdapat berbagai macam mode OSNAP. Yang pertama ini endpoint, titik akhir, midpoint tengah-tengah, center, titik tengah dari lingkaran, lalu kuadran dari lingkaran, intersection, perpotongan, tangensial dari lingkaran, dan paralel, sejajar, sebuah garis. Yang sering kita gunakan nantinya adalah yang tadi saya sebutkan, endpoint, midpoint, center, kuadran, intersection, dan tangen. Kita cancel saja dulu. Sebagai contoh soal, kita disuruh membuat gambar seperti ini, sebuah jari-jari 20 dan 10 memiliki jarak tengah 50 dengan sebuah garis yang saling menghubungi. Nah, garis ini merupakan garis yang kita buat menggunakan tangen. Karena jika menggunakan cara biasa, maka titik garis ini tidak mungkin bersinggungan. Dia pasti saling memotong ataupun tidak menyentuh sama sekali. Jadi kita gunakan OSNAP. Baik. Seperti ini. Kita gambar lingkaran 20. Lalu kita buat garis bantu. Cari titik tengahnya. Nah, dapat. Untuk cari titik tengah kita geser-geserkan saja mouse. Dia secara otomatis akan menampilkannya. Kita aktifkan ortho agar tegak lurus sejauh 50. Lalu kita buat lingkaran lagi di titik endpointnya sebesar 10. Enter. Lalu garis batu bisa kita hapus. Nah, untuk garis singgungan kita klik pada toolbar ini, klik kanan, lalu kita aktifkan object snap. Nah, ini adalah pemilihan object snap setiap langkah. Jadi apa yang mau kita lakukan nantinya kita klik di sini. Karena tangensial ini dia khusus, jadi kita aktifkan seperti ini. Kita ketik line, lalu tangen. Nah, nantinya secara otomatis dia akan mencari. Nah, kita klik di sini. Lihat, gambar seperti ini adalah tangan simbolnya. Kita klik, lalu tarik sini. Kita aktifkan lagi tangannya. Kita klik, enter. Nah, dia secara otomatis pasti bersinggungan. Lalu line lagi, kita aktifkan tangan lagi. Nah, keluar, kita aktifkan lagi tangannya, tarik lagi seperti ini. Bentar. Ini sangat bermanfaat misalnya dalam ilustrasi pembuatan rantai roda gear, belt, sabuk, dan lain sebagainya. Contoh lainnya, misalnya kita akan membuat gambar seperti ini, sebuah lingkaran jari-jari 30 dan lingkaran kecil 10. Pertama kita buat lingkaran jari-jari 30. Lalu lingkaran kecil 10 di tengah-tengahnya, cari senternya. Nah, seperti ini. Kita tarik keluar sebesar 10. Lalu untuk garis ini merupakan garis yang menghubungkan kuadran. Kita klik OSNAP, setting, kita aktifkan kuadran. Oke. Nah,
Nantinya tiap sudut sini nanti akan keluar simbol kuadran. Kita akan buat garisnya. Kita cari. Nah, ini merupakan simbol kuadran. Tarik sini. Jangan lupa ortho dinonaktifkan. Untuk pembuatan garis ini dia akan memulainya dari titik tengah dari garis ini. Karena midpoint tadi sudah kita aktifkan, maka tidak secara otomatis dia akan memilih. Nah, walaupun ortho tidak diaktifkan, jika sudah terkunci di midpoint pasti akan tegak lurus. Nah, sudah jadi. Sangat membantu bukan? Penggunaan OSNAP ini sangat sekali membantu. Karena apa? Dalam pembuatan gambar nantinya kita akan membutuhkan penguncian pada tiap garis. Misalnya kita akan membuat garis di tengah, tapi kita tidak mengaktifkan midpoint. Nantinya saat kita gambar, walaupun secara kasat mata terlihat menempel, tapi saat diperbesar, di zoom, dia akan terlihat putus. Hal ini akan merepotkan pada saat kita akan membuat gambar 3 dimensi, apabila gambar itu akan kita dari 2 dimensi itu akan kita ubah jadi 3 dimensi. Seperti itu.